أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nasihat Nabi yang kedua, idza takallam fala takallama bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Kalau yang pertama tadi tentang sholat tuh Pak, murni hubungan kita dengan Allah, murni hubungan kita dengan Allah, kata hubungan dengan makhluk. Yang kedua nih Pak, Nabi mengingatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Apa itu Pak? Idza takallam, kalau kamu berbicara, kalau kamu ngomong, kalau kamu berkalam. Fala takallam, janganlah kamu ngomong, janganlah kamu berucap bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan, dengan suatu perkataan yang akan membuat kamu menyesal esok hari. Wah ini Pak, makanya uji pepatah itu pedang seperti salah apa? Mulut ini seperti pedang Bapak Ibu. Mulut ini cak pedang, pacak nebas. Betapa banyak permusuhan, peperangan, keributan itu terjadi karena mulut, karena lisan, Bapak Ibu. Ya. Nah, dosa-dosa lisan ini ternyata Bapak Ibu adalah dosa-dosa besar. Di antaranya fitnah. Fitnah itu kan dengan mulut. Gibah. Gibah ini lebih parah daripada fitnah. Kalau fitnah ngomongi wong tidak sesuai fakta. Kalau gibah ngomongi keburukan orang sesuai fakta. Misal ada anak wong, mohon maaf, misalnya dia melakukan suatu keburukan, kita omongi, kita cerita ke Ustaz, tapi benar itu lah. Kalau benar dia gibah, kalau salah fitnah. Ya. Jadi tidak boleh kita ngomongin, boleh asalkan ketika kita ngomongin orang itu kira-kira uang itu senang tidak kita omongi. Kalau uang itu senang dengan omongan kita ketika ini, nah itu bukan gibah namanya. Misal Pak Waluyo itu baik uangnya, kita ngomongin dia kan, kira-kira pas dia tahu kita ngomongin cewek itu senang apa tidak senang dia? Senang, nah itu bukan gibah. Tapi kalau Pak Waluyo itu pelit misalnya, misal, ini dia tidak senang pasti Pak ketika dengarnya. Pak Waluyo itu galak marah misalnya, ini tidak senang pasti Pak Waluyo dengarnya. Nah ini namanya gibah. Ya, gibah yang dibolehkan itu memang ada. Seperti kita gibah, kita ngomongin keburukan orang karena wong ini bahaya. Kalau keburukan dia ini tidak kita ingatkan dengan orang lain, pacak bermudarat dengan orang lain. Nah itu tidak apa-apa, itu biasa. Atau ngomongi wong ketika orang itu sedang disidang di pengadilan, boleh. Inilah yang dilakukan oleh para ulama kita dulu ketika meneliti hadis, misalnya si fulan pendusta, nah, itu kan ngomongin dia Pak, pendusta. Tapi dalam rangka ngingati jangan ambil ilmu dari pendusta itu. Misal ada aliran sesat di daerah kita ini, kita omongi itu jangan kamu dekati, ini sesat, ini buruk. Dan benar dia itu aliran sesat, ngaku nabi, tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa, tidak apa-apa kita omongi, ngapo ngingatin orang. Tapi jangan sampai kita ngomongi harga diri dia. Jangan, dia tuh korupsi misalnya. Tapi misalnya dia ini kita tahu kepribadian dia tidak amanah terhadap harta, duit,
Dia terpilih, kita ingatkan, jangan pilih dia, aku tahu pengalaman, tidak apa-apa. Karena mencegah dia memudaratkan orang lain, dan kita juga nolong dia supaya dia tidak zalim terhadap diri dia sendiri. Nah, ini dosa gibah, Pak. Dosa gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi uang lah mati, kita tetak dagingnya, kita masak. Nah, itulah dosa gibah. Makan uang hidup ya tidak boleh, apalagi uang mati, Pak. Jangankan uang, hewan yang sudah jadi bangkai tidak boleh. Nah, dosa gibah itu lebih besar atau bahkan sama dengan dosa orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini dosa lisan, Bapak Ibu, yang kadang kita tidak sadar. Atau namimah, adu domba. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya kita ini memperhatikan mulut kita, lisan kita, ucapan kita ini. Rasulullah itu pernah mengatakan seperti ini. Idza asbaha ibnu Adam. Kalau anak Adam bangun dari tidurnya di pagi hari. Nah, inilah. Bangun tidur tadi kita sahur. Kata Nabi, kalau anak Adam berada di subuh hari, di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha, maka semua anggota tubuh kita ini, Pak, semua anggota tubuh kita, mata, pala, tangan, kaki, semua panca indera kita, kecuali mulut, kecuali lisan. Semua anggota tubuh kita ini tukaffirul lisan. Mereka ini akan ngomong sama lisan. Mereka akan datang kepada lisan. Semua tadi, Pak, mata, tangan, hidung, kaki, semua ini. Tapi kita tidak dengar. Kata saat ngomong rasanya memang kita tidak dengar. Nabi yang ngomong. Kata Nabi, apa yang mereka omongi, Pak, kepada lisan itu? Ittaqillaha fina ya lisan. Lisan, kata tangan, kata mata, kata kuping nih, Pak. Lisan, mulut, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Takutlah kamu wahai lisan kepada Allah. Hati-hati ya lisan, mulut. Kenapa? Fa innama nahnu bika. Karena kami nih, kata anggota tubuh kita nih, Pak, tangan kaki kita nih, tergantung kau nih lah. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau tuh benar, kami temelok benar. Fa in iwajajna, tapi kalau kau bengkok, tidak benar, kami melok tidak benar. Nah, ini maknanya apa, Pak, Bu? Kita pakai kaki, tangan, jidat kita, kepala kita, kuping kita untuk ibadah, tapi kita lupa mengendalikan lisan kita. Temeloklah ibadah tadi itu. Lisannya bengkok, lisannya udah istiqomah, lisannya udah lurus, maka semua amalan anggota tubuh lain pun temelok bengkok. Ngeri tak kira-kira? Kita sholat pakai apa, Pak? Tidak pakai lisan kan? Pakai tak? Pakai. Tapi rata-rata pakai anggota tubuh yang lain. Kita sujud pakai tangan, pakai kaki, pakai pala, lisan kita nyebut. Tapi anggota-anggota sujud kita ini semuanya akan melemah. Kenapa? Karena lisannya tidak benar. Ya, nah ini harus kita perhatikan betul-betul. Makanya kata Nabi, jangan sekali-sekali ngomong dengan suatu omongan yang membuat kau menyesal di kemudian hari. Maksudnya di hari kiamat nanti. Karena di antara dosa yang paling banyak memasukkan dan menggiring manusia ke neraka itu, Bapak Ibu, itu bukan dosa sholat, bukan dosa puasa. Kalau itu sudah ceto. Tapi ternyata kalau dikumpulkan rata-rata, Pak, orang yang masuk neraka itu ada yang tidak sholat, ada yang tidak zakat. Tapi pas di rata-rata ke, Pak, semua penghuni neraka itu rata-rata penyebab mereka berbuat dosa dan memasukkan mereka ke neraka itu adalah karena dua dosa. Yang pertama dosa karena al-fam, dosa karena lisan. Yang kedua dosa karena kemaluan. Itu Nabi, Pak, pernah ditanya.
Kata Abu Hurairah, Nabi pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan naro. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Nabi tegas mengatakan 2. Yang pertama al-fammu, lisan. Yang kedua al-faruju, kemaluan. Kalau kita tidak selamat, setiap hari ngomong, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan, keselamatan manusia itu bihifdzil lisan, tergantung dari seberapa pintar dia menjaga lisannya. Makanya orang beriman itu kata Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu adalah dia hanya berkata-kata yang baik. Kalau tidak, dia diam baik. Nah, masalahnya kita ini galak, tak tahan diam. Nak ngomong tuh lah. Ya, tidak apa-apa ngomong, asalkan ada manfaat, faedah, kebenaran di dalam. Ada hujah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nasihat Nabi yang kedua. Jadi di bulan Ramadan ini momen terbaik bagi kita untuk melatih, mengendalikan mulut dan lisan kita. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara faktor penyebab amalan-amalan puasa kita ini tidak diterima Allah, salah satu dosa karena lisan. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Betapa banyak kamu berpuasa kata Nabi, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali yang dia dapat hanya lapar, haus dan dahaga saja. Hakikatnya Bapak Ibu, puasa itu bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi kita menjaga dari rofas, aniaya, dari mulut, dari tindakan, ucapan. Ya, kita puasa nih jangan sampai pahala batal, puasa batal. Ada pembatal puasa 10, makan, minum, jima dan sebagainya. Tapi ada juga pembatal pahala puasa. Yang tadi diantaranya gibah, fitnah, namimah. Nah, ini introspeksi untuk kita semua. Mudah-mudahan direfleksi untuk kita dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas amaliyah kita, terutama di bulan yang mulia ini. Inilah sisa-sisa Bapak Ibu, suaranya habis ya. Demikian itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.